Menurut gua STY ini orangnya baperan. Jadi dia menilai sesuatu itu subjektif, nggak objektif. Terbukti dengan tidak dipanggilnya Bagot kali ini. Mungkin STY sedikit dendam atau keki dengan Bagot yang tidak memenuhi panggilan STY saat playoff Olimpiade kemarin kan. Padahal kan keputusan untuk memperkuat waktu itu kan itu ada di tangan klub, bukan di tangan Bagot. Menurut saya ya STY baperan di situ. Sama seperti kasusnya Sadil ya kan. Jadi STY ini menilai sangat-sangat subjektif ya. Dia tidak objektif. Dia harusnya melihat kebutuhan tim menurut saya ya. Ketimbang memasukkan Ferrari, saya pikir memang harusnya Bagot ada di situ gitu loh. Dan saya dengar Jai Ircis kan tanggal 3 ini kan akan playoff kan. Sedangkan pertandingan lawannya tanggal 6 kan. Jadi kemungkinan Jai Ircis untuk memperkuat merah putih di tanggal 6 kan sangat sulit gitu kan. Jadi saya pikir daripada Ferrari lebih baik Bagot. Lalu seperti Sayuri bersaudara, mereka ini tipenya sama kan. Kenapa nggak diisi oleh Mark Klok di situ guna untuk Satu lagi makhluk aneh yang tidak tahu datangnya dari mana mencoba komentar mirip-mirip seperti Towel. Saya tidak tahu apakah orang ini adalah suruhannya dari Towel, tapi yang jelas ada kesamaan antara kedua orang ini ya. Dia mengatakan bahwa STY baperan karena tidak ada nama Elkan Bagot yang muncul ya ketika Timnas Indonesia merilis 22 nama yang akan dipanggil untuk menghadapi Irak dan juga Filipina. Tentunya menurut saya ini adalah sebuah penilaian yang tidak masuk di akal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, tadi sudah kita simak bersama salah satu pelatih terbaik Indonesia ya. Jadi orang ini adalah pelatih tim nasional Indonesia pada zaman apa ya? Atau gimana sih? Kok sulit sekali. Pokoknya begitu deh. Intinya dia tidak setuju karena tidak ada nama Elkan Bagot di situ. Katanya alasan Elkan Bagot tidak ikut itu karena klub tidak mengizinkan. Jadi menurut dia STY itu baperan. Dan sebelum aku lanjutkan, aku minta tolong dulu kalian follow di sebelah kanan atas tanda tambah supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten. Nah, menurut pendapatku ya, Elkan Bagot ini mengulang kesalahan yang dilakukan oleh dua pendahulu timnas, yaitu Osvaldo Hai di 2021 dan juga Ramai Rumakik di 2022. Osvaldo Hai dipanggil September 2021, tapi dia tidak menjawab sama sekali. Nah, setelah beberapa saat kemudian, baru dia mengaku kalau dia itu sakit. Tapi dia tidak melapor kepada Sintayong tanpa keterangan. Nah, di 2022, Ramai Rumakik juga melakukan hal yang sama tanpa keterangan. Dan akhirnya kedua pemain itu sampai sekarang tidak pernah lagi dipanggil oleh Sintayong di timnas Indonesia. Nah, aku ragu ya Sintayong bakal melakukan hal yang sama dengan Elkan Bagot. Secara Elkan Bagot ini kan adalah pemain keturunan yang juga merupakan salah satu pemain abroad, sangat diandalkan. Tapi dengan keadaan yang terjadi sekarang, ya ada potensi memang Elkan Bagot akan berakhir kiprahnya di timnas Indonesia selama Sintayong masih melatih. Ya kita tunggu aja lah ya. Salah Elkan sih memang kemarin tidak mau menjawab panggilan. Setidaknya kan dia bisa bilang bahwasanya dia tidak diizinkan oleh klubnya untuk ke timnas Indonesia. Apapun itu kita dukung ya timnas Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Dua pemain yang dipanggil oleh Sintayong karena yang menarik
dari list atau nama 22 pemain ini tidak ada namanya Elkan Bagot. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah kejutan. Karena kita tahu sebelumnya Elkan Bagot jika fit dan jika available, ya pasti akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Nah, kita juga belum tahu ya alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot kali ini tidak dipanggil. Apakah karena dia tidak fit atau memang ada alasan lainnya. Nah, mungkin juga nanti akan ada penjelasan dari Shin Tae-yong. Tapi 22 pemain yang dipanggil juga ini adalah 22 pemain yang merupakan pemain pilar bagi timnas Indonesia. Apalagi kita tahu kan, dua pertandingan ini pertandingan yang krusial bagi timnas Indonesia, teman-teman. Karena timnas Indonesia harus menang minimal 1 kali ya dari 2 pertandingan ini ya. Dan ya kalau bisa menang lawan Irak kan lebih baik, nggak perlu tunggu sampai pertandingan terakhir. Nah, saya ingin membahas juga tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sayangnya Martin Paes juga belum bisa membela timnas Indonesia ya. Ya tentu ini terkait dengan masalah administrasi ya. Mungkin juga belum ada keputusan ya dari pengadilan arbitrase internasional ya. Tapi ya 2 kiper yang dipanggil juga ini adalah kiper yang biasa membela timnas Indonesia. Ada Hernando Ari, kita tahu yang performanya bagus ya di Piala ASEAN U23 lalu, dan juga ada Adi Satrio. Ya ini 2 kiper, saya pikir ada 2 kiper yang memang akan diandalkan oleh Shin Tae-yong ya. Nadio tidak dipanggil. Nah, saya nggak tahu juga nih apakah Nadio memang tidak fit ya. Dia juga tidak bermain untuk Borneo FC kan ketika lawan Madura United ya di pertandingan semalam yang saya siaran. Kemudian banyak sekali pemain kita nih yang bisa bermain di lini pertahanan, walaupun tidak semuanya center back ya, seperti Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Jay Inces, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi, Shane Patinama ya, dan Nathan Choaon, dan juga Sandy Walsh. Wah, banyak sekali ya. Ya inilah yang memang harus diperkuat oleh Shin Tae-yong, yaitu lini pertahanan. Banyak yang menilai bahwa timnas kita sulit mencetak gol. Ya, betul, tapi itu bukan masalah utama. Masalah utamanya itu sebetulnya di lini pertahanan. Nah, bagusnya dalam 2 pertandingan terakhir, timnas senior kan tidak kemasukan gol. Nah, artinya ada kemajuan. Nah, which means ya Shin Tae-yong juga memang ingin agar lini pertahanan kita solid. Ya tentu ketika kita sulit mengkonversikan peluang, ya kita juga harus punya lini pertahanan yang solid. Jangan sampai kita sulit mengkonversikan peluang terus kita kebobolan. Atau setelah kita mencetak gol, kita lebih banyak kemasukan gol kan. Jadi ini pemain-pemain yang dipilih nih oleh Shin Tae-yong adalah pemain-pemain yang memang ya sudah biasa lah ya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi feeling saya yang akan main, ini feeling saya, mungkin juga feeling saya salah kan. Kalau formasinya sama mengandalkan 3 center back, maka kemungkinan yang akan menjadi starter Jay Inces, Rizky Ridho, dan juga Nathan Choaon nih ya bisa ya. Karena kan Nathan kalau main di tengah agak berat ya, karena di sana sudah ada Tom Haye, ada juga Ivar Jenner ya. Jadi kemungkinan nih Jay Inces, Rizky Ridho, dan juga Nathan. Atau Justin Hubner yang dimainkan. Justin Hubner, Nathan, dan juga Jordi Amat. Atau mungkin juga Jordi tidak main dari awal. Bisa juga kan. Yang akan main adalah Jay Inces, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Tapi ada Nathan juga. Nah, ini agak membingungkan juga nih ya. Siapa yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong? Ada Sandy Walsh juga. Nah, tapi Sandy Walsh bisa juga bermain sebagai wingback. Ya, gak buruk juga. Kan Asnawi biasa kan bermain sebagai wingback ya. Kalau Arhan, nah ini yang bingung juga nih. Apakah Shin atau Arhan yang akan main? Kalau Arhan memang permainannya ini ya, kalau soal pergerakan dia bagus banget, dinamis ya, tapi dalam bertahan nih kadang-kadang nih dia sering melakukan kesalahan. Kalau Shin lebih stylish ya, lebih tenang ya, dan Shin akan lebih banyak memberikan crossing yang akurat. Nah, Arhan ini kan lemparan ke dalamnya ya, ini adalah senjata juga bagi timnas Indonesia untuk mencetak gol. Jadi ya ini tinggal kita tunggu nih. Ini gak gampang nih bagi Shin Tae-yong untuk menentukan starting lineup. Wah, berat nih. Saya sendiri, udah bingung juga. Siapa nih yang mau dipilih di lini pertahanan? Banyak sekali loh opsinya. Tapi ya inilah yang diperlukan bagi timnas Indonesia. Kedalaman squad, materi pemain yang merata. Betul kan teman-teman? Jadi ya, mana tahu ya kan, jika nanti ada pemain yang last minute cedera, ya sudah ada pemain lain yang bisa bermain. Nah, ini sangat penting. Kemudian kita pindah ke sektor gelandang. Wah, sektor gelandang kita bagus-bagus juga ya teman-teman ya. Ada Tom Haye, ada Nathan juga yang sebenarnya bisa bermain di tengah, ada Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand. Jadi Maulana Fikri kan ya kemungkinan mainnya di penyerang sayap ya. Ada Yakob Sauri, aduh saya pengen ini Yakob main dari awal ya. Ada Yance juga bisa bermain sebagai wingback. Jadi di gelandang ini memang gak banyak juga pilihan ya bagi Shin Tae-yong ya, kalau saya lihat ya. Gak banyak loh, sedikit juga ini. Ivar Jenner kemungkinan starter bersama Marcelino atau juga Tom Haye, atau Marcelino bermain di depan sebagai penyerang sayap sebelah kiri. Wah, bingung juga ini untuk memilih starter ya. Tapi feeling saya nih Marcelino akan bermain di depan. Di tengah nih kemungkinan Ivar Jenner bersama Tom Haye.
Ragnar main di mana? Nah, Ragnar kan mainnya di depan nih. Artinya Marcelino mainnya di tengah. Nah, ini. Apapun itu, kita harus senang ya terkait dengan kedalaman skuad tim nasional Indonesia. Walaupun nantinya yang akan bingung itu adalah Coach Sintayong sendiri. Tapi saya yakin, saya pastikan bahwa nama-nama yang dipanggil, 22 nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong ini sudah dia tahu siapa yang akan menjadi starter ya. Dan kita doakan ya teman-teman, semoga di 2 pertandingan timnas kita bisa ya setidaknya draw lah. Karena kita butuh 1 kemenangan untuk bisa mengunci tiket ke babak selanjutnya. Nathan Choaon akan tiba di Jakarta lebih awal. Sikap! Diberitakan bahwa Nathan Choaon dan Tom Haye akan berangkat ke Jakarta lebih awal, yaitu pada tanggal 26 Mei. Jadi diharapkan pada tanggal 27 nanti di Jakarta sudah dapat bergabung dengan pemain-pemain lebih awal. Dan pasti ini kabar gembira buat pecinta timnas Indonesia. Sebelumnya juga sudah dikabarkan bahwa Sen Patinama akan tiba di Jakarta juga lebih awal. Supaya bisa beradaptasi dengan cuaca Jakarta yang pastinya berbeda dengan cuaca tempat mereka bermain di klubnya, yaitu di Heerenveen, di Liga Eredivisie Belanda. Walaupun Tom Haye dan Nathan sudah selesai kontraknya di Heerenveen, Tom Haye akan mendapatkan klub barunya, sedangkan Nathan akan kembali ke Swansea, tapi mereka berdua masih sama-sama berada di kota yang sama. Jadi pada tanggal 26 nanti, mereka akan berangkat dari bandara yang sama, yaitu Bandara Schiphol, untuk menuju ke Jakarta. Kita doain aja, mudah-mudahan gak ada kendala dan mereka dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Komentarnya guys, sikat! Sikap komentarnya adalah semoga Tom Haye dan juga Nathan Choaon bisa tiba di Jakarta dalam keadaan selamat. Tentunya tenaga mereka ini sangat dibutuhkan ya. Sebuah kabar gembira ketika kita mendapatkan informasi ini bahwa mereka akan datang lebih awal. Hadirnya pemain naturalisasi sebenarnya harus jujur kita akui itu mengangkat performa dari tim nasional Indonesia, baik di level kelompok umur maupun di senior. Ini tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena pemain-pemain naturalisasi yang ada di tim nasional Indonesia, mereka bermain di Liga Eropa, ya sebut saja kan kebanyakan Belanda nih, yang secara secara kualitas kompetisinya itu sudah tertata dengan baik, ya. Kompetisinya sudah sangat profesional, berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau kemudian pemain-pemain naturalisasi ini masuk, ya, bergabung dengan pemain-pemain lokal, itu bisa mengangkat performa tim, mengangkat juga dan juga bisa memberikan dampak yang positif buat pemain-pemain lokal yang ada di tim itu. Teman-teman, yang anggap hadirnya para pemain diaspora ini sebagai ancaman, bukan pemain itu sendiri, bukan pemain lokal ya, tetapi yang menganggap ini sebagai ancaman hanyalah si Towel CS. Ini tentunya kita melihat baru-baru ini ketika Hernando Ari ditanya bagaimana nantinya Martin Paes itu datang ke Indonesia untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kata Hernando Ari ya tidak masalah. Tentunya seakan banyak belajar dari dia. Pemain sendiri tidak mempersoalkan itu. Hanya Towel saja yang mempersoalkan itu. Media Vietnam mengakui kalau skuad timnas Indonesia saat ini itu sangat kuat dan berpeluang besar untuk lolos ke fase ronde 3 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Amin, 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 amin. Kira-kira kenapa Vietnam mengeluarkan statement seperti ini? Langsung aja kita bahas. Tapi tunggu dulu, jangan lupa kalian pencet tombol follow. Thank you. Jadi dikutip dari akun timnas kami, Media Vietnam Soha menilai bahwa skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina sangat kuat. Soha menilai skuad timnas Indonesia saat ini yang diisi 22 pemain itu sangat kuat guys. Dan mereka menilai komposisi pemain yang dimiliki oleh Coach Sintayong kali ini itu bertaraf pemain bintang. Dan bukan hanya itu, media Vietnam ini juga menilai kalau persiapan timnas Indonesia itu sudah sangat maksimal. Apalagi yang paling disoroti oleh mereka adalah timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi dari 2 pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia di bulan Juni besok guys. Yang artinya kalau Indonesia lolos itu akan mengubur mimpi Vietnam untuk lanjut ke ronde berikutnya dalam laga kualifikasi Piala Dunia.
Jadi kesimpulannya adalah satu persatu negara dari Asia Tenggara itu udah mulai mengakui dan menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang luar biasa. Padahal biasanya media Vietnam ini selalu membuat berita-berita negatif atau merendahkan timnas Indonesia. Tapi kali ini kita bisa lihat media Vietnam udah mulai mengakui kalau timnas Indonesia atau skuad dari Coach Sintayong saat ini itu benar-benar berpotensi untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Jadi menurut kalian gimana guys tentang pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu media Vietnam ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Menurut pendapat saya ini adalah sebuah informasi yang sangat bagus. Artinya negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini merupakan timnas yang wajib mereka takuti. Walaupun di negeri kita sendiri ada satu dua sampah yang tidak mau mengakui keberhasilan timnas Indonesia. Kita abaikan saja itu sampah-sampah itu ya. PSSI resmi mengirimkan surat kepada Federasi Thailand untuk mengadakan uji coba dengan timnas Thailand. Ya, sepertinya memang udah saatnya timnas Indonesia merebut tahta Raja Asia Tenggara dari Thailand. Tapi mungkin timnas Indonesia pemanasan dulu guys. Makanya Pak Sumarji itu mengatakan sudah mengirim surat secara resmi kepada Federasi Thailand untuk agenda uji coba melawan timnas Indonesia. Agar mungkin Coach Sintayong juga bisa tahu seberapa besar kekuatan skuadnya saat ini di level Asia Tenggara. Karena kalau sama-sama kita lihat guys, untuk level Asia ya di Piala Asia kemarin, Indonesia patut diperhitungkan kekuatannya. Dan mungkin Coach Sintayong dan PSSI juga ingin melihat seberapa kuat timnas Indonesia untuk level Asia Tenggara. Tapi yang diajak juga bukan negara yang kelasnya di bawah timnas Indonesia. Ya, yang diajak untuk uji coba itu adalah King Asia Tenggara saat ini, yaitu Thailand. Dan pesan khusus buat Thailand, kalian harus siapkan mental karena King Indo sebentar lagi akan menjadi Raja Asia Tenggara yang baru. Oke guys, untuk berita kali ini segini dulu guys. Menurut kalian gimana nih tentang agenda uji coba yang dilayangkan PSSI kepada Federasi Thailand kali ini? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Ini lebih kepada seperti apa ya? Seperti timnas kita itu berangan-angan bahwa seolah-olah kita sudah berada di final Piala AFF. Ya, kita tahu bahwa Thailand ini merupakan langganan ya. Langganan juara Piala AFF. Berapa kali mereka masuk ke babak final dan berapa kali juga mereka juara. Jadi tidak ada salahnya jika PSSI mengirim surat kepada Thailand ya untuk bisa melakukan uji coba sekaligus mengetes kemampuan timnas Indonesia sampai sejauh mana sih. Tapi saya pastikan bahwa inilah momen bagi King Indo untuk menurunkan tahtanya Thailand. Saatnya King Indo naik ke atas gunung, naik ke puncak, merebut takhta dari Asia Tenggara. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.